Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya melihat daftar peserta, saya senang sekali ada banyak dari Bapak Ibu yang sudah sekian lama memperjuangkan pemuritan ya. Ada orang-orang yang selama ini Bapak Ibu dampingi bertahun-tahun begitu ya. Ada juga beberapa yang baru akan memulai. Saya berharap pertemuan kita pada malam hari ini, itu doa saya juga, supaya pertemuan kita pada malam hari ini dipakai Tuhan untuk meneguhkan apa yang sedang kita kerjakan. Kalau ada beberapa hal yang mulai kendor, Tuhan pakai untuk mengencangkan bagian-bagian yang kendor, begitu ya. Supaya apa yang kita pelajari ini bukan hanya tambahan teori, tambahan pengetahuan bagi kita, tetapi kita membuka diri pada Tuhan yang mau mengokohkan apa yang Tuhan sudah dan sedang terus kerjakan melalui hidup kita dalam pemuritan. Ya, baik. Esensi pemuritan. Saya ingin memulai dengan sebuah kutipan dari perkataan Edmundson. Dia pernah menyatakan begini, bahwa setiap gembala, setiap pembina, pengurus yang sungguh-sungguh memikirkan tuntutan amanat agung, akan sepakat bahwa gereja perlu kembali kepada akar-akar pemuritannya. Satu kata-kata kalimat yang Edmundson sering katakan adalah returning the church to its disciple-making roots, mengembalikan gereja kepada akar-akar pemuritannya sebagaimana pernah dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh dahulu, demikian juga perlu sekarang. Dan karenanya banyak gereja, banyak persekutuan, lembaga pelayanan sudah mencantumkan sekarang pemuritan di dalam pernyataan misinya. Ya, jadi kita melihat pemuritan sekarang menjadi satu buzzword, satu kata-kata yang orang melihat, ya bagaimana kita bisa melakukannya. Kemudian beberapa tahun terakhir ini rekan-rekan dari Covenant menggaungkan ya IDMC begitu ya, Intentional Disciple Making Church. Kemudian banyak sekali sinode gereja-gereja yang juga membuat perubahan pada pernyataan misi, ada yang membuat tahun ini menjadi tahun pemuritan dan sebagainya. Jadi ada begitu banyak kegerakan yang menyenangkan, yang menggairahkan mengenai hal ini. Jadi kita berada dalam situasi yang sangat kondusif untuk mengerjakan pemuritan sebetulnya pada masa-masa sekarang ini. Kemudian Edmundson melanjutkan bahwa masalahnya sekarang bukan pada penyangkalan atas pentingnya pemuritan. Kita semua setuju bahkan ingin melakukan pemuritan. Tetapi masalahnya ada pada dua hal. Masalah yang pertama adalah pemuritan ini diartikan secara berbeda-beda. Dan yang kedua, banyak yang tidak tahu bagaimana melakukannya secara intensional dan secara strategis. Pemuritan diartikan secara berbeda-beda. Kita mendefinisikan pemuritan dengan sesuatu yang sangat luas, sehingga ketika kita sama-sama mendiskusikan pemuritan, yang ada dalam pikiran kita tentang pemuritan dan pikiran orang lain yang berdiskusi dengan kita tentang pemuritan, bisa sesuatu yang sangat berbeda. Dan kalau pemuritan diartikan secara berbeda-beda, secara luas, kita bisa bilang bahwa ya kegiatan ini pemuritan, kegiatan itu pemuritan, persekutuan pemuritan, kemudian pembesukan pemuritan, rapat itu pemuritan, paduan suara pemuritan, begitu ya. Ketika pemuritan diartikan dengan begitu luas, maka kemungkinan besar kita merasa bahwa kita sudah melakukan pemuritan, padahal pemuritan yang esensial tidak sedang kita lakukan. Jadi ini bahayanya definisi yang diartikan secara luas sehingga segala sesuatu disebut sebagai pemuritan. Atau kita sudah memahami apa itu pemuritan yang esensial, tetapi kita tidak tahu bagaimana melakukannya secara intensional dan secara strategis. Dan itu sebabnya menurut saya sangat penting bagi kita untuk tahu hal-hal apa yang esensial dalam pemuritan, hal-hal apa yang tidak boleh tidak ada dalam sebuah pemuritan. Sehingga kalau kita punya satu kesempatan saja bertemu, satu sesi saja untuk membicarakan tentang pemuritan, maka hal yang akan kita bicarakan adalah hal-hal esensial ini. Ada begitu banyak metode tentang pemuritan, ada begitu banyak pendekatan tentang pemuritan. Metode banyak, pendekatan banyak, tetapi prinsip-prinsip yang esensial hanya ada sedikit. Kita akan membahas sama-sama pada malam hari ini. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan jawaban terhadap pertanyaan ini. Apakah dengan adanya sebuah kelompok kecil di gereja kita atau persekutuan kita sama dengan terjadinya pemuritan? Jadi otomatis, kalau kita punya kelompok kecil, otomatis pemuritan sedang terjadi dalam kelompok kecil itu. Mari kita pikirkan. Apakah adanya kelompok kecil sama dengan terjadinya pemuritan?
Banyak di antara saudara-saudara mungkin yang berpikir, oke, selama ini mungkin kelihatannya sama, tapi sepertinya berbeda nih, kelompok kecil dan pemuritan. Kalau ini berbeda, adanya kelompok kecil belum tentu pemuritan juga sedang terjadi, maka berarti ada kelompok kecil yang kita sebut kelompok kecil yang sedang melakukan pemuritan, dan kelompok kecil yang sekedar kelompok kecil saja. Betul begitu ya? Kalau kelompok kecil tidak sama dengan pemuritan, berarti ada kelompok kecil yang pemuritan dan kelompok kecil yang bukan pemuritan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang membuat sebuah kelompok kecil kita sebut sebagai kelompok kecil yang sedang melakukan pemuritan? Sementara kelompok yang lain, wah ini mah kelompok kecil saja, bukan kelompok kecil yang sedang melakukan pemuritan. Apa yang membedakannya? Ciri-ciri apa yang mau kita lihat? Sehingga kita bisa bilang bahwa, di sini pemuritan sedang terjadi. Jawaban terhadap pertanyaan terakhir ini adalah esensi pemuritan. Hal-hal apa yang esensial, hal-hal apa yang tidak boleh tidak ada, jika kalau kita mau mengatakan sebuah kelompok kecil melakukan pemuritan atau tidak. Hal-hal esensial ini yang akan menjadi ciri-ciri yang membedakan. Dan pada malam hari ini saya ingin membagikan tentang hal-hal esensial ini, dan mari kita menggunakan sesi pada malam hari ini untuk melihat apakah hal-hal esensial ini, kalau ini menjadi cermin, apakah hal esensial ini sedang terjadi atau tidak di dalam kelompok yang kita sedang pimpin mungkin, atau di mana kita berada, dan apa yang akan kita lakukan mengenai hal itu. Ada sebuah artikel yang pernah saya baca di sebuah blog yang banyak diisi oleh para senior pastor di Senior Pastor Central. Ada satu artikel yang pernah lumayan heboh, lumayan banyak diskusinya di dalamnya. Artikelnya judulnya begini. Ini saya capture dari website, dari blognya ini. Why churches should euthanize small group. Wah, itu provokatif ya judulnya ya. Kenapa gereja-gereja perlu menghentikan, membubarkan kelompok-kelompok kecil? Wah, ini menarik. Ini ditulis oleh seorang senior pastor yang kemudian dia berargumentasi kenapa gereja-gereja perlu membubarkan, menghentikan kelompok kecil. Dan dia bilang begini, adanya kelompok kecil, ini alasan dia kenapa kita perlu memikirkan untuk menghentikan kelompok kecil di gereja. Dia bilang bahwa adanya kelompok kecil memperdaya kita, membohongi kita, menipu kita, untuk mempercayai bahwa kita sedang sungguh-sungguh mengerjakan pemuritan. Lah buktinya apa? Buktinya ada kelompok kecil, artinya kita sedang sungguh-sungguh pemuritan dong. Nah, senior pastor ini bilang, adanya kelompok kecil itu menipu diri kita, bahwa kita sedang sungguh-sungguh melakukan pemuritan. Padahal kenyataannya, menurut penuturan dia, saya nggak tahu risetnya bagaimana, tapi dia bilang 90% dari kelompok kecil hanya menghasilkan relasi yang dangkal, ya, dan sekedar di permukaan, dan tidak menghasilkan murid Kristus bagaimana yang Yesus maksudkan. Jadi relasinya enggak, perubahan hidupnya juga enggak. Nah, kalau relasi tidak terjadi, meskipun sudah kelompok kecil, perubahan hidupnya tidak terjadi, kelompok kecilnya ada, tetapi hal-hal pentingnya tidak terjadi, maka dia berkata, mungkin lebih baik kita menghentikan kelompok-kelompok kecil yang ada, supaya kita tidak tertipu bahwa kita sedang melakukan pemuritan. Tentu saja Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah penjelasan dia di bagian awal. Sebetulnya yang mau dia katakan adalah, kalau kita sungguh-sungguh mau melakukan pemuritan, mari kita melakukan pemuritan dengan sungguh-sungguh, jangan sekedar membuat kelompok kecil. Jadi itu yang dia katakan. Ada hal-hal penting yang perlu terjadi dalam kelompok-kelompok kecil supaya pemuritan itu sungguh-sungguh terjadi. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menjadi esensi? Untuk menjawab pertanyaan ini ada banyak resources yang bisa kita lihat dalam keperluan seminar singkat ini. Saya hanya akan memperlihatkan beberapa saja. Ada Dan Spader, dia pendiri dari Sun Life Ministry. Dia melakukan studi Harmony of the Gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian diurutkan secara kronologis. Dia mempelajari prinsip-prinsip pelayanan Tuhan Yesus di dalam studi kronologis itu. Dan dia menghasilkan banyak buku, banyak penelitian yang sangat baik. Dan ketika dia diminta untuk mengintisarikan sebetulnya Tuhan Yesus apa yang dia lakukan dalam pemuritan itu. Dalam Discipling as Jesus Disciples, dia bilang 3 words capture how Jesus made disciples. Jadi 3 hal ini menurut dia ini yang esensi pemuritan versi Tuhan Yesus.
Pertama adalah relational, kedua intentional, ketiga missional. Relational, intentional, missional. Dan dia secara menarik mengambil satu ayat dalam Matius 4 ayat 19 di mana tiga hal itu ada di dalamnya. Follow me, ikutlah aku, and I will make you. Aku akan menjadikan kamu fishers of men, penjala manusia. Follow me, itu adalah relational. Ikut aku, masuk dalam relasi yang khusus dengan aku. Tetapi bukan hanya berelasi, I will make you something. Itulah ada intention, ada tujuannya. I will make you fishers of men. Itu something-nya itu berkaitan bukan hanya diri mereka sendiri, tetapi berkaitan dengan orang-orang lain. Relational, intentional, mission. Jadi itu hasil studi yang mendalam dari keempat Injil yang dilakukan oleh Dan Spader. Tetapi ada penulis lain yang namanya Robert Coleman, bukunya yang sangat terkenal, The Master Plan of Evangelism. Dia juga melakukan studi terhadap kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus. Dari studi keempat Injil ini, Robert Coleman menemukan 8 prinsip di dalam pelayanan Tuhan Yesus. 8 prinsip ini, kalau kita intisarikan lagi dari 8, kita melihat bahwa prinsip pertama dan kedua bisa disebut prinsip relasional. Artinya, Tuhan Yesus memulai dengan memilih beberapa orang untuk mengikuti dia. Jumlahnya dibatasi, relasinya diestablish. Ada persekutuan. Tuhan Yesus membangun hubungan yang mendalam dengan mereka. Orang-orang yang dipilihnya ini mengikut Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ada relasi yang mendalam. Tetapi bukan hanya relasi, di atas relasi ini Tuhan Yesus membangun prinsip ketiga dan keempat, penyerahan diri dan pemberdayaan. Inilah prinsip intentional. Orang-orang ini bukan hanya berelasi, tetapi Tuhan Yesus mau membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Dia. Bukan hanya membentuk, ada tujuannya yang jelas, Tuhan Yesus membentukannya, tetapi Tuhan Yesus memberdayakan, prosesnya juga jelas. Itulah intentionalitas, tujuannya jelas, prosesnya jelas. Itu yang Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Sedangkan prinsip kelima sampai ke-8, percontohan, penugasan, pendampingan, pelipat gandaan, itulah prinsip misional. Tuhan Yesus mau supaya apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada para muridnya ini, kemudian juga diteruskan oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus memberi contoh, memberi tugas, pendampingan, dan meminta mereka untuk berlipat ganda. Kepada para murid ini, diminta untuk muridkanlah semua suku bangsa. Misional. Kembali kita menemukan 3 keywords ini, 3 kata kunci ini. Demikian juga kalau kita mempelajari sumber-sumber yang lain, waktu tidak cukup, tetapi kalau kita mempelajari sumber-sumber yang lain, misalnya The DNA of a Church dari Neil Cole, penulis Organic Church, dia pimpinan satu network Organic Church di Amerika. Dia mengintisarikan ada 3 hal di dalam DNA dari gereja. Yang pertama adalah nurturing relationship, kedua divine truth, ketiga adalah apostolic mission. Kembali lagi kita ketemu 3 keywords ini. Demikian juga beberapa sumber-sumber yang lain. Pada dasarnya kita sudah mendapatkan begitu banyak, kalau rekan-rekan membaca beberapa resources, kita akan menemukan kembali hal-hal ini menjadi hal-hal yang esensial, hal-hal yang menjadi intisari, hal-hal yang mendasar dari sebuah pemuritan. Oke. Kita sudah melihat ada 3 hal ini, mari kita melihat satu persatu secara lebih mendalam. Yang prinsip atau esensi pemuritan yang pertama adalah esensi relasional, atau dalam bahasa sehari-hari membangun persahabatan rohani. Saya mengutip dari satu buku Discipleship. Buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ditulis oleh Jim Putman dan Bobby Harrington. Bobby Harrington sekarang menjadi pemimpin dari discipleship.org, satu konsorsium lembaga-lembaga pemuritan di Amerika. Dia menuliskan kata-kata ini di dalam Discipleship ini. Lebih daripada sekedar kelas dan khotbah, pemuritan itu harus didasarkan pada persahabatan dan waktu bersama. Untuk menumbuhkan murid seperti yang Yesus lakukan, kita harus mengubah paradigma kita dari aktivitas dan relasi permukaan menjadi hubungan yang mendalam dan akuntabel. Buku Discipleship menceritakan tentang 5 shift, 5 perubahan yang perlu dimiliki oleh seseorang untuk menghasilkan murid yang bisa memuridkan orang lain lagi. Salah satu shift yang perlu terjadi adalah shift dari sekedar activity menjadi relationship. Bukan sekedar relationship, tapi relationship yang deep and accountable. Hubungan yang mendalam dan akuntabel. Jadi
ciri-ciri pertama, esensi yang pertama adalah relasi itu. Ada begitu banyak kelompok-kelompok kecil di mana relasi tidak terjadi. Dan kadang-kadang saya merenungkan ya, saya saat ini berada di STT Bandung di Sekolah Teologi. Seringkali akar masalahnya kenapa sih ya? Kenapa kelompok-kelompok kecil yang seringkali bahkan dibimbing oleh para rohaniwan-rohaniwan yang selesai dari sekolah teologi ya, tetapi relasinya malah nggak jalan begitu ya. Dan saya pikir mungkin karena kebanyakan training yang diperoleh dalam sekolah teologi adalah training untuk mengajar misalnya, untuk berkhotbah, untuk melakukan public teaching and preaching begitu ya, kelas dan khotbah. Tetapi begitu masuk dalam kelompok kecil menjadi gamang, menjadi tidak terlatih. Padahal kalau kita mau sungguh-sungguh masuk ke dalam esensi pemuritan, pemuritan perlu terjadi di dalam relasi yang mendalam, tidak bisa dengan relasi yang permukaan. Di dalam Amsal 17 ayat 17 dikatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Relasi yang terjadi adalah relasi persahabatan rohani yang diharapkan terjadi dalam pemuritan. Bukan relasi antara seorang pemimpin dengan peserta kegiatan pembinaan rohani, tetapi persahabatan rohani, kekeluargaan rohani. Dan dikatakan seorang sahabat itu ciri-cirinya adalah menaruh kasih setiap waktu, bukan hanya sekedar 1 jam atau 1,5 jam seminggu sekali di dalam pertemuan. Ketika kita berbicara tentang persahabatan rohani, maka waktu-waktu tidak saling bertemu dan waktu-waktu bertemu itu waktu-waktu yang penting, sama-sama pentingnya, bukan hanya waktu pertemuan itu saja. Di Covenant, tempatnya Ed Chan, ada istilah yang namanya IBM, in between meetings, singkatannya IBM, in between meetings. Jadi waktu meetings dan waktu in between meetings itu adalah sama-sama waktu yang penting. Kalau namanya sahabat rohani itu tidak hanya ketemu di dalam pertemuan formal, tetapi kita terus membangun hubungan, kita mungkin sekarang sudah dimudahkan melalui teknologi, kita bisa ngobrol dan sebagainya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Persahabatan rohani, persaudaraan rohani terjadi. Kadang-kadang ada orang-orang di dalam kelompok kita yang mengalami satu kesukaran. Dan seringkali justru kondisi itu menjadi kesempatan yang indah bukan buat kelompok kecil yang menjadi sahabat rohani dan keluarga rohani ini. Kita menaruh kasih setiap waktu, tapi tidak setiap waktu kita punya kesempatan untuk menyatakan kasih kita. Ketika ada satu yang mengalami kesukaran, kena COVID, kena masalah dalam pekerjaannya, ada masalah dengan keluarganya, anaknya, dan sebagainya. Maka keluarga rohani ini, sahabat-sahabat rohani ini menjadi orang-orang yang hadir. Persahabatan rohani. Saya suka dengan kutipan ini. Community yang sejati, komunitas yang sejati is not just about being together. It's about doing life together. Kelompok kecil yang sedang kita berada sekarang ini, apakah ciri-cirinya adalah sekedar being together, kita sama-sama bahas buku, sama-sama bahas Alkitab, sama-sama bahas khotbah dari Pak Pendeta misalnya, being together, atau sudah masuk ke dalam sesuatu yang disebut sebagai doing life together, menjalani kehidupan bersama-sama, bukan sekedar hadir bersama-sama. Doing life together ini menjalani kehidupan dalam segala naik turunnya, segala lika-likunya, segala jatuh bangun kehidupan ini. Kita bersama-sama dengan sahabat-sahabat rohani kita. Itulah hal esensial yang perlu terjadi dalam sebuah kelompok kecil yang memuridkan. Terjadi persahabatan rohani, ada hubungan relasi yang mendalam. Nah, saya dulu pernah ditolong dilayani cukup lama di pelayanan para navigator, dan salah satu hal yang diajarkan pemimpin saya adalah gambar ini. Gambar ini menolong sekali saya mendefinisikan apa itu yang namanya public ministry dan personal ministry. Nah, gambar yang di sisi yang satu ini, yang disebut public ministry, ciri-ciri public ministry adalah di situ ada seorang pemimpin dan ada orang-orang yang menjadi anggotanya. Tetapi kita lihat panahnya, ya, Pak, seorang leader itu menyampaikan informasi, mengajar dan lain-lain, dan para member ini anggota-anggotanya menerima. Tetapi tidak diharapkan member itu nanti kemudian akan berbicara, kemudian nanti akan saling berpendapat, akan saling ngobrol dan sebagainya. Nah, inilah public ministry adalah sifatnya informasional, kebanyakan bersifat satu arah.
Bukan berarti melulu leadernya memberikan ceramah atau renungan, kadang-kadang ada pertanyaan dan sebagainya, tetapi sebatas itu. Tidak masuk ke dalam kehidupan masing-masing. Member ini diperlakukan sebagai sekelompok orang, bukan by name. Orang ini bagaimana, orang ini bagaimana, orang ini bagaimana. Sedangkan yang namanya personal ministry itu sifatnya relasional. Di dalamnya terjadi relasi satu sama lain, anggota dengan anggota, pemimpin dengan anggota. Kita tahu orang sesuai dengan namanya, dengan pergumulannya, apa yang terjadi dalam hidupnya. Misalnya sama-sama membicarakan tentang bagaimana caranya melakukan saat teduh misalnya. Kita bisa memberikan ceramah tentang bagaimana melakukan saat teduh, kemudian ada tanya jawab, ya sudah silahkan dilakukan. Tetapi ketika yang namanya personal ministry, kita melakukan dan kita bertanya, aduh, tapi saya punya kesulitan kalau saat teduh pagi, dan kesulitannya begini, kemudian saling menceritakan. Ada orang yang mengalami berkat-berkatnya, kemudian menceritakan, ini berkat-berkat yang saya alami dari saat teduh. Ketika melihat ada orang lain yang struggle, kita coba sama-sama pikirkan gimana supaya saat teduh ini bisa menjadi bagian dari hidupmu. Kita saling membicarakan, dan kita saling mendoakan, kita tahu apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang di situ. Itulah personal ministry. Nah, kalau kita sudah melihat dua perbedaannya ini, pertanyaan saya, kalau misalnya saya mau berbicara kepada 100 orang nih ya, berbicara kepada 100 orang, satu topik tertentu. Manakah yang lebih efisien menurut Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya kumpulkan 100 orang, kemudian saya berbicara kepada 100 orang ini sekaligus. Atau pilihan yang kedua, 100 orang ini saya bagi menjadi 10 kelompok. Satu kelompok itu 10 orang. Jadi ada 10 kelompok, masing-masing 10 orang. Saya berbicara menjadi pembicara di kelompok yang pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, sampai kelompok yang 10. 10 kali membicarakan hal yang sama dalam waktu yang berbeda-beda tentu saja. Manakah yang lebih efisien menurut Bapak Ibu Saudara sekalian? Sekaligus atau 10 kali dalam 10 kelompok? Lebih efisien sekaligus. Karena yang saya bicarakan hal yang sama, kenapa saya harus mengulang 10 kali? Dan kalau isinya adalah saya memberikan informasi, 10 kali saya melakukan itu ada 10 kali effort, dan kalau bisa sekaligus jadi satu malah menjadi efisien, bukan? Dan kadang-kadang kalau misalnya jumlahnya 100 begitu, kita bisa panggil pembicara tertentu, sesudah itu bisa makan-makan dan sebagainya. Lebih fun, lebih menyenangkan kalau bersama-sama 100 orang sekaligus begitu. Kalau itu informasional, maka lebih efisien kalau bersama-sama. Dan kalau di dalam kelompok kecil yang terjadi adalah public ministry di dalam kelompok kecil, seorang leader menyampaikan khotbah, ceramah, renungan, dan sebagainya, semua yang lain mendengarkan secara lebih pasif, maka kita sedang melakukan sesuatu yang sangat tidak efisien sebetulnya. Kalau kita memiliki kelompok kecil, hal apa di dalam kelompok kecil yang tidak bisa dilakukan di dalam kelompok besar? Hal yang sifatnya relasional, persahabatan rohani yang mendalam. Kita bukan hanya membicarakan konsep-konsep baik tentang kebenaran, tetapi bagaimana kebenaran ini diberlakukan dalam kehidupan kita, dalam segala kesulitan dan dalam segala berkat-berkatnya. Kita sama-sama membicarakan bagaimana supaya hidup kita masing-masing bisa saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik, supaya berpadanan dengan kebenaran yang kita pelajari. Dan itu sangat sulit terjadi dalam kelompok besar. Bagaimana membangun relasi dalam kelompok besar? Sangat sulit. Dalam kelompok kecil itu dimungkinkan. Orang dilayani bukan sebagai sekelompok orang, tetapi dilayani by name. Kita bisa tahu apa yang terjadi dalam hidup masing-masing orang. Dan itulah esensi pertama dari pemuritan. Terjadi relasi yang mendalam. Orang-orang bersama-sama dengan kita sebagai sahabat-sahabat rohani. Mari kita refleksikan di kelompok kita masing-masing. Apakah yang sedang terjadi adalah public ministry di dalam kelompok kecil? Atau sudah terjadi personal ministry? Di mana ada relasi yang mendalam dan kita doing life together. Bukan sekedar being together. Pak Tom Yekli, beberapa yang orang-orang yang lama mungkin pernah mengenal dia, itu utusan dari para navigator ke Indonesia, melayani lama di Bandung. Dia menulis buku kecil judulnya Pribadi ke Pribadi, dan saya sangat setuju dengan apa yang dia katakan. Dia bilang begini, hubungan Anda dengan orang yang dimuridkan akan menjadi dasar yang kuat
untuk semua hal yang Anda harapkan akan Anda lakukan. Relasi kita dengan orang yang dimuridkan menjadi dasar yang kuat untuk semua yang kita harapkan. Kita harapkan orang itu bertumbuh dalam relasi dengan Tuhan. Kita harapkan orang itu berbagian di dalam pekerjaan misi, misalnya. Kita harapkan orang itu mengalami pertobatan, terobosan rohani dalam satu kemacetan tertentu dalam hidupnya, misalnya. Apapun yang kita ingin harapkan terjadi dalam diri orang-orang yang kita layani ini, maka dasar yang kuatnya adalah hubungan. Bagi saudara-saudara yang sudah sekian lama melayani di dalam kelompok kecil, bisa mengetahui perasaan ini, bahwa ketika relasinya belum terbentuk, maka pembicaraan kita masih mengawang-awang ya tentang hal-hal yang penting, hal-hal yang baik dan sebagainya. Tetapi begitu relasinya terbentuk, nah ada satu titik di mana sejak relasinya itu sudah dapat, maka berikutnya kita ngomongin sesuatu dengan lebih mendalam, tidak jaim begitu ya. Kita bisa membicarakan tentang kehidupan kita dalam terang firman Tuhan yang lebih baik. Nah, relasi kita itu sesuatu yang perlu kita pelihara, kita jaga, dan kita menangkan dalam relasi pemuridan. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa orang tidak peduli berapa banyak Anda tahu. Lanjutannya apa? People don't care how much you know until they know how much you care. Orang tidak peduli berapa banyak Anda tahu sampai mereka tahu berapa banyak Anda peduli. Tentu saja ini sebuah overstatement ya, yang nggak selalu begini. Tetapi bahwa pernyataan ini ada kebenaran. Bagaimana orang mempercayakan hidupnya kepada kita, sementara kita sendiri tidak terlalu care, tidak terlalu mau melibatkan diri secara relasi dengan mereka. Tapi Ibu Saudara sekalian, waktu kita dalam kelompok kecil itu waktu yang terbatas. Biasanya sekitar 1,5 jam, beberapa kelompok bisa sampai 2 jam bertemu. Beberapa seminggu sekali, beberapa 2 minggu sekali. Nah, bagaimana kita bisa menstrukturkan kelompok kecil kita supaya setiap pertemuan kelompok itu membangun semakin dalam relasi satu sama lain. Pertemuan ini semakin dalam lagi, pertemuan ini semakin dalam lagi, dan bagaimana memelihara in between meetings ya ini. Nah, mengenai beberapa hal praktis semacam ini, saya tidak mungkin menyampaikannya pada malam hari ini, tetapi ada satu prinsip 4P di dalam kelompok kecil yang masing-masing kalau kita kerjakan dengan baik akan bisa memperdalam persahabatan rohani. Bapak Ibu bisa melihatnya di YouTube ya, ada rekaman yang sudah dibuat. Jadi ini adalah tempat di mana Bapak Ibu bisa mempelajari bagaimana kita memenangkan relasi dalam setiap pertemuan maupun in between meetings. Oke. Ada resources lain yang saya dan Ana kembangkan, yang kita sebut sebagai disciple site. Ini adalah briefing singkat, ada 4 menit, 5 menit, paling lama 8 menit begitu, tentang berbagai topik untuk kita bisa memahami dan melakukan pemuritan. Ini ditujukan untuk para pembimbing-pembimbing, bisa melihat ini. Khusus tentang materi relasional ini, ada beberapa rekaman yang sudah dibuat, pelayanan publik versus pelayanan personal, ritme kelompok kecil, jadi versi singkatnya, versi 5 menitnya ada. Kemudian tahap dinamika kelompok kecil, ini cukup panjang 8 menit. Dan Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channelnya Bandung Theological Seminary, bagi yang disciple site.